Ini alasan polisi kekeh tidak periksa Banpol di kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Namun sebelum kita lanjut, pastikan kamu telah menekan tombol subscribe terlebih dahulu agar kamu gak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini. Jika sudah, simak video berikut. Menjelang masuk bulan ketiga pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang yang terjadi pada 18 Agustus 2021, publik gemes dan penasaran karena sampai hari ini polisi belum juga melakukan pemeriksaan kepada sosok Banpol. Sosok Banpol menjadi fokus pembicaraan ramai publik karena dinilai sebagai pintu masuk pengungkapan kasus Subang, terutama untuk mengetahui apa motif dan siapa yang menyuruh dia masuk ke rumah TKP. Ada pendapat menarik yang dikemukakan seorang pakar hukum pidana yang dinilai logis sehingga mengapa polisi seperti kekeh tidak mau memeriksa sosok Banpol yang sebelumnya sudah dibongkar oleh Yoris. Alasannya, untuk mengetahui alasan, motif dan siapa yang menyuruh Banpol masuk ke TKP, kemudian menyuruh Danu untuk menguras bak mandi di rumah TKP kasus Subang. Permintaan yang sama dikemukakan pakar hukum Dr. Heri Gunawan yang berpendapat sebaiknya polisi melakukan pemeriksaan kepada Banpol dengan berbagai alasan. Di antaranya adalah menghindarkan swasangka publik terhadap polisi karena seperti enggan memeriksa Banpol. Alasan lain, bahwa hadirnya sosok Banpol yang bermula dari keterangan Danu, bagaimanapun itu adalah temuan yang perlu didalami. Bahkan, Yoris dalam wawancara di kanal YouTube TV One News membongkar sosok Banpol tersebut yakni bernama Uci dan biasa berada di kantor Polsek Jalan Cagak Subang. Namun, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RD Acaniago memastikan tidak ada keterlibatan Banpol dalam perkara kasus Subang. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RD Acaniago saat dikonfirmasi wartawan Selasa 9 November 2021. Polisi menepis isu adanya keterlibatan oknum Banpol dalam perkara pembunuhan di Subang. Polisi tetap berpegang pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan. RD menyebut, informasi-informasi itu tak sepenuhnya dapat dipegang, sebab kata dia, informasi resmi mengenai penyidikan murni dari pihak penyidik. Informasi-informasi tersebut selayaknya harus dari informasi resmi dari penyidik. Ini kan dari beberapa saksi yang mungkin sudah mengarah pada seseorang yang menimbulkan kepanikan sehingga yang bersangkutan bercerita tanpa bisa dibuktikan, tuturnya. Oleh karena itu, sambung RD Acaniago, pihaknya tetap berpedoman pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres Subang berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, saksi olah TKP hingga hasil otopsi. Jadi tidak usah mendengar hal lain dari Banpol atau yang lain. Itu keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, ujar RD Acaniago. Alasan Banpol dibiarkan. Pakar hukum pidana Dr. Musa Daurin Pane menyebut bahwa sebenarnya penyidik sudah mengantongi tersangka kasus Subang, sehingga polisi dirasa tidak perlu melakukan pemeriksaan terhadap Banpol. Hal itu gelagatnya sudah ada, seperti pemeriksaan saksi Yosef dan Danu, serta Yoris hanya diperiksa melengkapi BAP dan juga hanya disuruh untuk menceritakan kronologi tanggal 15, 16, 17 Agustus 2021, di mana waktu itu hari-hari menjelang terjadi pembunuhan. Kalau sudah pemeriksaan begitu, biasanya untuk memantapkan keyakinan penyidik saja, karena pada intinya penyidik sudah mengantongi tersangka, ujar pakar hukum Dr. Musa Daurin Pane saat dihubungi dexjabar.com Sabtu 13 November 2021. Kalaupun ada perkembangan tentang isu adanya Banpol atau yang lainnya berkembang, kalau sudah dirasakan cukup karena sudah ada petunjuk mengarah tersangka, biasanya dikesampingkan. Kebiasaan polisi bisa saja seperti itu, berdasarkan pengalaman kami juga sebagai praktisi. Kalau memang penyidik sudah meyakini sudah ada calon tersangkanya, biasa tidak lagi memeriksa yang lain-lain, katanya. Jadi kalaupun sekarang muncul Banpol atas keterangan dari Danu, bisa saja diabaikan karena sudah ada calon tersangkanya. Kalau sudah yakin ada calon tersangkanya, biasanya tidak perlu untuk memeriksa yang lain-lain, karena memang calonnya sudah ada, ujarnya. Gimana nih tanggapan kalian? Cantumkan di kolom komentar ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.